melihat tren seperti ini, itu peluang kerjasama antara kita, Indonesia, dan Tiongkok itu sangat signifikan. Sudah 3 atau 4 tahun terakhir ini partner dagang terbesar China adalah ASEAN. Ya. Dan kita kan pemimpin di ASEAN. Sebenarnya kondisinya itu bisa baik seperti sekarang kalau menurut pandangan saya ya. Itu karena hubungan yang baik antara kedua pemimpin kita. Pada satu pertemuan antara Presiden Xi dan Presiden Joko Widodo, itu topik pembahasannya durian. Anda menyaksikan VVIP, Very Valuable Insight and Perspective. 欢迎收看 VVIP. Hari ini sebetulnya episode yang seharusnya saya pakai bahasa Mandarin full begitu ya. Karena tamu kita sangat-sangat spesial. Sudah lama sekali di China menjembatani bagaimana hubungan Indonesia dan China. Beliau adalah sosok yang sangat inspiratif, sosok yang sangat saya hormati dan menjadi idola saya udah cukup lama sekali. Beliau adalah Duta Besar Indonesia untuk China, Bapak Jauhari Oratmangun. Apa kabar Pak Jo? Kabar baik Sumi, senang bisa jumpa di sini. Saya lebih senang lagi akhirnya bisa wawancara Bapak, bisa duduk di sini ya. Enak banget nih. Kita di mana Pak? Kita ada di Sabang 16, tempat favorit saya, nongkrong dan jumpa teman-teman. Sekalian hari ini promosi ini, kebetulan tempat kita sering ketemu ya Pak ya. Iya, exactly. Iya, jadi langganan di Sabang 16 nih Pak Jo. Sangat. Ya kan? Enak lah semua pokoknya. Enak ya semua pokoknya ya. Yang paling enak sebenarnya tempatnya dan ambience-nya. Hari ini kita kedatangan Pak Jo, tambah ambience-nya tambah mudah-mudahan ya. Asik lah. Amin, amin, Oke. amin. Pak Jo, apa kabar? Kabar baik. Kalau ke Indonesia kan selalu senang ya. Ada aja rasa senang kalau kita kembali ke Indonesia, khususnya di Jakarta. Jadi suasananya senang. Suasana hati maksudnya. Suasana hati, ketemu teman-teman lagi, Ketemu begitu ya. teman-teman, keluarga, anak, cucu kan enak. Iya. Pak Jo lama sekali kayaknya udah di China ya. Mungkin bisa dibilang Duta Besar Indonesia untuk China terlama ya Pak ya? Kayaknya betul begitu gak? sih. Berapa tahun ya? Udah mendekati 7 tahun lah ini. Ya itu paling lama loh sejauh ini. Iya, sejauh ini nggak tahu juga kenapa nggak ditarik-tarik. Kenapa? Betah atau mungkin betah. terlalu piawai kali Pak. Jadi ya udahlah daripada cari lagi, udahlah Pak Jo aja. Enggak juga sih, yang piawai banyak. Tapi mungkin karena apa ya? Kelupaan kali. Lupa pula. Ya enak kok di sana. Sudah banyak teman juga di sana. Suasananya menyenangkan. Hubungan dengan Tiongkok juga semakin baik. Jadi ya saya memang betah di sana. Pak, kita VVIP ini memang tempat kita mau belajar begitu ya. Banyak dari negara-negara lain yang mungkin sudah jauh lebih maju atau selangkah di depan kita gitu ya. Hari ini kita mau belajar dari China. Jadi Pak Jo orang yang tepat saya tanya-tanya begitu ya. Pak Jo, dari mungkin tahun pertama ditempatkan di China sampai detik ini, seperti apa sih perubahan perkembangan yang terjadi di China yang mungkin tidak kita lihat di pemberitaan atau di layar kaca? Mungkin saya mulai dengan bagaimana perubahan hubungan dulu ya antara kita dan Tiongkok. Dan biasanya saya senang sampaikan dalam bentuk angka supaya kita dapat picture yang jelas begitu. Kita dengan China itu kalau istilah diplomatiknya itu Comprehensive Strategic Partnership sejak 2013. Sebelumnya 2005 itu Strategic Partner. Kalau bahasa biasanya gitu, dulu teman, sekarang kita bersahabat. Nah, treatment kepada teman dan sahabat kan mestinya ada perbedaan lah. Nah, waktu saya sampai sana, saya sampaikan juga begitu. Nah, kita ini kan bersahabat, mestinya terrefleksikan juga di angka-angka. Angka perdagangan, angka investasi, angka turis yang berkunjung, dan lain-lain. Nah, itu yang kemudian bisa ada ukurannya yang jelas. Misalnya saya masuk, perdagangan kita masih di kisaran 70-an miliar US dollar, data kepabeanan China. Kita defisit tahun lalu itu 139, sekian hampir billion US dollar. Jadi nyaris double ya. Ya, betul. Nyaris double.
Investasi waktu saya masuk masih di kisaran 2, sekian lah miliar US dollar. Tahun lalu sudah di atas 7, malah tahun sebelumnya di atas 8. Belum lagi Hong Kong, karena Hong Kong kan masuk dalam koordinasi saya. Kalau investor terbesar kita kan masih China, kedua Hong Kong, kedua China, ketiga Hong Kong. Jadi Singapura 1, China kedua, Hong Kong ketiga. Jadi kalau kita tambah China dan Hong Kong ya number one lah begitu. Nah, angka ini yang meningkat secara signifikan. Yang kedua juga saya senang tuh mengedepankan people to people. Karena comprehensive strategic partner itu kan 3 pilar. Pilar politik keamanan, pilar ekonomi, kerjasama ekonomi pembangunan. Pilar ketiga itu sosial budaya, people to people. Nah, kalau people to people itu kuat, sosial budaya kuat, kalau kita punya masalah di pertama atau ada kesulitan di kedua, karena people to people-nya itu baik dan kuat, bouncing back-nya itu cepat. Pengalaman saya bertugas di beberapa negara membuktikan itu, bahwa people to people itu yang kita sekarang kenal dengan diaspora dan lain-lain, kalau hubungannya kuat dan baik, itu malah bisa menjamin hubungan pilar pertama, pilar kedua, politik keamanan, ekonomi pembangunan ini langgeng sampai masa yang akan datang. Perannya sangat besar. Jadi people to people juga jadi pertukaran budaya, kemudian semakin banyak anak Indonesia yang bersekolah di Tiongkok dan lain-lain. Itu akan kita bisa paling tidak menyiapkan fondasi hubungan yang jauh ke depan. Nah, pengalaman saya dengan Tiongkok kurang lebih selama hampir 7 tahun ini kita di welcome di sana. Seperti Jadi itu. Sekarang bisa dibilang hubungan Indonesia dengan China dalam kondisi yang mesra? Iya, kalau menurut saya kondisinya baik, mesra. Sebenarnya kondisinya itu bisa baik seperti sekarang kalau menurut pandangan saya ya. Itu karena hubungan yang baik antara kedua pemimpin kita. Hubungan yang baik antara pemimpin itu kemudian membuat hubungan lainnya semakin baik. Jadi hubungan baik, contoh pada saat COVID, di mana kita dalam kesulitan yang luar biasa juga, itu Presiden kita Joko Widodo melakukan pembicaraan telepon dengan Presiden Xi Jinping itu 6 kali. Jarang itu. Sehingga bisa kemudian kita implementasikan atau menerjemahkan itu level menteri, kemudian kami duta besar di sana dalam berbagai bentuk kegiatan di bidang kesehatan termasuk vaksin, alat-alat kesehatan dan lain-lain selama periode COVID. Karena itu kan kita bisa menjadi 5 terbaik lah kurang lebih penanganan COVID di dunia dan lain-lain. Di sektor infrastruktur, investasi hilirisasi, perdagangan yang meningkat dan lain-lain. Jadi hubungan yang baik menurut hemat saya antar kedua pemimpin ini akan diterjemahkan dalam bentuk-bentuk konkret. Dan saya sangat yakin juga bahwa itu akan berlanjut pada pemerintahan Presiden terpilih Prabowo. Karena kan Pak Prabowo sudah berkunjung ke sana juga bulan April yang lalu. Ya, dan bisa dibilang Indonesia China masing-masing memandang kita ini adalah mitra kerja yang sangat diperhitungkan ya Pak. Oh ya, mitra sejajar lah gitu. Betul. Karena memang hubungan kita bukan baru kan dengan China as a bangsa ya. Sebangsa itu people to people-nya sudah berlangsung ribuan, ratusan bahkan ribuan tahun lalu kan. Nah, kalau hubungan diplomatiknya itu dimulai 13 April tahun 1950. Jadi tahun depan 75 tahun kita meskipun akan di tengah-tengah itu pasang surut ada ya Pak. Biasalah. Hubungan antara 2 orang pacaran, 2 orang menikah kan pasang surut juga ada. Ada apalagi antar negara. Ada masa berantemnya gitu ya, perang dinginnya. Jadi begitu biasa ya. itu, biasa. The beauty of relationship adalah bagaimana kita keluar dari berbagai kesulitan itu. Nah, itu saya kira yang karena people to people-nya kuat sehingga kalau kita menghadapi kesulitan pun itu karena hubungan baik antar manusianya lalu bisa kita mencari jalan keluar.
tadi secara angka ini satu kondisi yang sangat baik, tapi tentu ruang untuk improve itu masih sangat besar, Pak. Masih menurut Potensi hemat saya. yang mungkin kita belum explore itu juga masih sangat Betul, luas gitu ya. betul. Melihat sekarang China sudah bisa dibilang bangkit menjadi sebuah kekuatan dunia yang bisa menyaingi Amerika. Betul. Bagaimana kita memanfaatkan kondisi ini atau melihat peluang yang mungkin kita bisa ambil untuk bisa push lebih baik lagi, Pak? Iya, begini, China itu GDP-nya sekarang di kisaran 18 triliun US dollar. Amerika di kisaran 28 triliun US dollar. Tingkat pertumbuhan ekonomi di China sekarang di kisaran 5%. Dengan ada beberapa kebijakan baru sekarang, mudah-mudahan itu bisa meningkat. Kita sendiri juga di atas 5%, GDP kita sudah di atas 1 triliun, 1,3, 1,4. Jadi melihat tren seperti ini, itu peluang kerjasama antara kita, Indonesia, dan Tiongkok itu sangat signifikan, besar. Baik di bidang perdagangan, investasi, dan lain-lain. Itu satu. Yang kedua, ASEAN. Ya. ASEAN ini kan 10 negara dengan penduduk 650 juta, GDP-nya mungkin sudah di kisaran 3 atau 4 triliun. Nah, 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu kita elevate juga nih. ASEAN dan China menjadi strategic comprehensive partner. Itu visi dari pemimpin-pemimpin ASEAN dan pemimpin China. Alhasil dari peningkatan atau elevasi dari hubungan tersebut, sudah 3 atau 4 tahun terakhir ini partner dagang terbesar China adalah ASEAN. Ya. Dan kita kan pemimpin di ASEAN. Itu sudah mendekati 1 triliun US dollar. Nah, kalau kita bisa menjalin hubungan yang baik antara Indonesia, ASEAN dengan China dalam konteks geoekonomi dan geopolitik yang bertransformasi saat ini, bukankah itu akan membuka peluang yang lebih besar dan membawa manfaat yang lebih besar juga buat kita. Nah, hal-hal ini yang sebenarnya bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku atau dunia usaha kita. Kita kan punya ASEAN China Free Trade. Kemudian sekarang kita punya RCEP. Ya. Nah, itu kan di launch di Bali tahun 2011 pada saat kita menjadi ketua ASEAN, dan sejak 2 tahun lalu sudah dijalankan. Ini peluang-peluang yang diciptakan oleh kesepakatan regional antara kita dan China. Belum lagi RCEP kan 15 negara. Ini peluang yang luar biasa. RCEP itu saya sudah 30% investasi perdagangan dunia itu. Anggotanya juga kurang lebih 30% penduduk dunia. Ya. Jadi ada mekanisme-mekanisme yang telah kita bahas, kita rundingkan untuk membuka peluang kerjasama. Nah, ini yang harus kita manfaatkan secara maksimal, apalagi kita dengan people to people yang makin kuat, hubungan antar pemimpin kita semakin baik, ini membuka berbagai peluang kerjasama yang saya sebutkan tadi. Kalau selama 5-6 tahun perdagangan kita bisa double, harapan saya 5-6 tahun ke depan harus double juga gitu. Karena waktu saya masuk di sana kita itu ranking kelima di ASEAN. Itu yang saya sulit terima. Kenapa kita as a leader di ASEAN, as a biggest economy in ASEAN, we are number 5 gitu, nomor 5 lah. Sekarang nomor 3. Dengan nilai value added-nya yang signifikan, dan kurang lebih 3-4 tahun terakhir kita sudah surplus. Kalau tren ini bisa kita tetap jaga untuk 5-10 tahun ke depan, bukankah akan sangat baik buat kita? Oke, jadi peluangnya sebetulnya udah di depan mata. Ya. Dan melihat bagaimana kebijakan pemerintah Tiongkok sekarang Betul. yang mendorong para pengusahanya untuk bisa keluar dari Tiongkok, investasi gitu ya. Betul. Dan kondisi dengan Amerika kan tidak memungkinkan mereka untuk terlalu banyak. Membuka peluang untuk kita. Betul. Nah, jadi peluang itu sebenarnya udah di depan mata. Sudah. Nah, yang jadi hambatan atau maksudnya yang kita belum lakukan untuk menggrab peluang itu apa, Pak? Saya kira peluang itu sudah mungkin karena informasi yang pertama ya. Tetapi sekarang kita kan menyebarkan informasi tersebut karena perkembangan di China pun
investor-investor itu ingin masuk ke Indonesia, masuk ke ASEAN. Case of point, contoh yang bagus itu kan kendaraan listrik misalnya, ini yang lagi tren ya. Itu kan dia kalau masuk dari China ke Eropa atau ke Amerika kan mereka memberikan tarif yang baru. Tapi kalau dia investasi di Indonesia, kalau khususnya setir kanan, akan ke negara lainnya, apabila TKDN sudah bisa 40%, kan itu menjadi produk Indonesia. Jadi kan tidak mengalami hambatan tarif di negara lainnya yang mengimplementasikan untuk produk dari China. Itu salah satu. Karena itu dalam promosi di Tiongkok kami sampaikan, kalau datang dan berinvestasi di Indonesia, itu kesempatannya pasar Indonesia. Karena kita kan 280 juta, kelas menengah meningkat. Yang kedua pasar ASEAN 650 juta, kelas menengahnya juga meningkat. Asia Pasifik, Australia, New Zealand dan lain-lain. Dan tentunya later on pasar Eropa dan pasar Amerika. Jadi jadikanlah Indonesia sebagai hub untuk produksi. Itu yang saya sampaikan tadi, peluang yang terbuka di bidang electric vehicle. Belum lagi ekosistem pendukungnya, baterai salah satu, karena kita punya nikel, kan begitu. Jadi ini yang saya kira sedang dibahas dengan kebijakan pemerintah yang memadai, dan mereka menganggap sekarang bahwa Indonesia salah satu tempat yang menarik untuk mereka berinvestasi. Ya, dan memang itu sudah terrefleksi ya. Sudah. Investasi yang masuk gitu ya ke betul. Indonesia. Pak, kalau bicara produk China yang memang sudah ada di mana-mana begitu ya, termasuk juga Indonesia. Nah, kan banyak orang selalu bilang, kita jangan selalu jadi inilah market doang gitu ya. Kita juga harus bisa mengekspor produk ke Tiongkok karena market mereka juga besar gitu ya. Jadi kita lihat dari perspektif kita nih Pak. Kalau kita mau tembus ke pasar Tiongkok, mungkin penonton kita ada pengusaha yang mencoba untuk buka peluang gitu ya. Banyak peluang di sana, ada peluang. Apa Pak? Mungkin yang peluang produk kita yang bisa masuk lah ke market mereka. Pertama persepsi dulu ya. Perdagangan kan kita sudah surplus, berarti barang kita juga masuk di sana dong. Barang kita juga masuk di sana. Dilihat dari perkembangan 10 besar produk kita yang masuk di sana, saya pakai istilah gempur. Apa itu? Menggempur. Produk Indonesia menggempur pasar internasional. Dalam konteks saya tentunya pasar China. Produk-produk apa yang kurang lebih menarik di sana? Yang pertama makanan minuman. Itu signifikan naiknya di sana. Yang kedua produk-produk kreativitas. Orang Tiongkok kan menghargai produk-produk yang tumbuh dari kreativitas. Misalnya batik. Batik di sana jangan yang batik yang murah, langsung aja batik yang mahal. Ada saya punya contoh. Yang murah mereka juga bisa produksi kan? Iya, saya ada contoh seperti itu. Waktu dia menyampaikan kepada saya, dia menjual harga seperti itu, setengah tidak percaya, tapi saya kok orang pada beli begitu. Jadi produk-produk kreatif yang punya nilai tambah yang lebih. Alas kaki. Produk alas kaki kita meningkat juga signifikan di sana. Mungkin ini juga karena China pun beralih kan, atau mereka investasi di sini untuk kita ekspor ke sana. Produk-produk lainnya seperti sarang walet termasuk nggak ya? Sarang burung walet termasuk, itu sudah sarang burung walet kita sudah punya mungkin lebih dari 30 eksportir sarang burung walet yang berizin, karena harus melalui prosedur di sana. Kita sudah kuasai 72, sekian persen pasar sarang burung walet China. Memang yang menjadi hambatan ada juga pasar ilegal, tapi pemerintah China juga memberikan perhatian serius. Jadi selalu saya sampaikan jangan ekspor sarang burung walet secara ilegal ke sana. Nah, karena itulah harus berizin. Ini sudah bertambah dan kita sudah kuasai 72, sekian persen pasar sarang burung walet di sana. Yang saya inginkan produk makanan di minuman, salah satunya kopi. Sekarang kan ada shift of
kebiasaan. Betul. Budaya mereka itu kan ngeteh. Teh. Ya. Nah, sekarang tapi kan kalangan muda sekarang ini kan they're coming up. Itu mulai senang dengan kopi. Karena itu beberapa merek dunia yang ada itu sudah punya cabang di sana. Pernah beberapa merek lokal kita yang masuk juga ke sana. Mereka sudah spending a lot of money di sana juga. Sekarang marketnya sudah ada ini karena membuat kebiasaan anak muda sana untuk datang ke kafe dan menikmati kopi, dan mereka tahu bahwa kopi Indonesia itu bagus-bagus. Jadi sekarang juga industri kopi kita atau pedagang-pedagang kopi kita sudah mulai masuk. Kita lakukan promosi kopi juga di sana melalui Guangzhou, melalui Fuzhou, melalui Shanghai. Beberapa kafe lokal kita sudah mulai buka di sana. Oke. Gak usah sebut merek kan, tapi beberapa sudah ada di sana. Buah buat tropis juga. Buat tropis, karena iya kan? itu andalan kita buat tropis. Buah kita sekarang sedang negosiasi durian. Protokol durian namanya. Karena durian punya pasar di sana 7 miliar. Wow. Dan selama ini hanya 3 negara. Oke, Thailand pasti. Thailand, Montong, Malaysia, Musang King, Vietnam, Montong juga. Saya juga heran. Nah, Vietnam juga ya? Iya. Nah, kita ini durian mana yang harus kita ekspor ke sana? Kan perlu kita putuskan bersama. Karena Indonesia itu begitu kaya sehingga varietas duriannya juga banyak sekali. Ketemu orang Medan pasti bilang orang Medan duriannya paling enak. Orang Pontianak bilang duriannya paling enak. Orang Banyuwangi Palu juga duriannya paling enak. Palu durian. Orang Papua bilang durian pelangi. Rainbow mereka juga enak. Nah, kita perlu sepakat dulu mana yang mau kita ekspor ke sana sehingga bisa capture pasar di sana. Tapi itu konsumsi durian di sana sekitar 7 miliar. Dan pada satu pertemuan antara Presiden Xi dan Presiden Joko Widodo itu topik pembahasannya durian. Pernah kan saya ikut di situ. Jadi durian punya, dan buah tropis lainnya kita sudah punya pisang, nanas, salak, manggis. Kita kuasai manggis di sana. Manggis ya. Manggis dan salak buah naga. Buah naga. Kenapa manggis? Karena kita punya musim panen yang berbeda dengan Thailand. Kita itu kebetulan itu pas ada Imlek, tahun baru China. Itu kan konsumsi manggis meningkat. Jadi memang import dari Indonesia signifikan. Oke, jadi produk yang potensial untuk masuk ke market mereka kita udah tahu nih. Ya tadi beberapa disebutkan oleh Pak Jo tadi. Cara masuknya gimana, Pak? Cara masuknya tentunya cari partner yang tepat di sana. Number one, number two, lihat peraturan-peraturan yang ada di GACC. GACC itu Lembaga Kepabeanan dan Karantina China. Kemudian harus registrasi ke sana. Harus diregistrasi. Kita sudah lebih dari 2.000-an perusahaan yang beregistrasi menjadi eksportir produk-produk kita di sana. Registrasi. Kemudian manfaatkan juga secara maksimal kesepakatan bilateral kita ASEAN China Free Trade, karena di situ tarifnya kan ada. Lalu kemudian RCEP. Jadi harus tahu juga ketentuan-ketentuan seperti ini. Tentunya harus melihat atau berkomunikasi dengan Kementerian Perdagangan dan Badan Karantina di Jakarta. Informasi ada di sana. Kalau dengan kedutaan, kita punya Atase Perdagangan, kita punya ITPC, itu International Trade Promotion Center. Jadi pusat promosi perdagangan internasional. Jadi bisa berkomunikasi. Tapi karena di Jakarta, berkomunikasilah dengan institusi-institusi pemerintah yang mengetahui bagaimana berdagang dengan China. Jangan lupa juga berkomunikasi dengan asosiasi-asosiasi di sini, karena mereka kan sudah sering melakukan itu. Udah pengalaman lah. Jadi bisa berkomunikasi juga dengan mereka, kurang lebih seperti itu. Tapi benar nggak berdagang sama orang China susah? Ada yang berpendapat seperti itu. Mereka jago dagang sih. Tetapi kan masa kita kalah sama Malaysia, kalah sama Vietnam? Kan enggak. Mereka bisa, mestinya kita jauh lebih bisa dong. Jadi itu yang selalu saya sampaikan. Kalau Malaysia bisa, Thailand bisa,
Kan kita bisa terbukti ternyata selama 7 tahun, hampir 7 tahun saya di sana kan perdagangan kita naik. Berarti kita bisa asal kita ikuti ketentuan-ketentuan yang ada. Oke. Begitu. Ya proaktif lah ya. Proaktif. Dan kedua kan di sana kan berbahasa China ya, Mandarin ya. Jadi lulusan China, anak Indonesia kan semakin banyak juga ini. Ya. Manfaatkan juga mereka. Mereka kan ada di sana. Kemudian yang ketiga, di sana ada Indonesia China Chamber of Commerce. Indonesia Chamber of Commerce in China. Itu terdiri dari pengusaha-pengusaha kita yang sudah beroperasi di China. Kan bisa bertukar pengalaman ya, gimana sih cara masuk ke pasar China. Misalnya contoh ini ya, Papatong, itu kerupuk. Tentunya menggunakan cara-cara juga untuk masuk ke pasar China. Salah satunya e-commerce platform. Saya kasih contoh misalnya pernah sama-sama Papatong jual kerupuk lah di situ. 5 menit dia bisa jual 17 miliar rupiah. Dan itu lewat e-commerce ya? Lewat e-commerce platform di sana. Kalau di sini kan ada TikTok, di sana kan Toying. Ada Pintuo, ada JD.com, ada punyanya Alibaba juga. Jadi banyak platform itu yang bisa kita manfaatkan. Untuk itu kenapa saya bilang berkomunikasi juga dengan pelaku-pelaku usaha asal Indonesia yang sudah eksis di sana. Jadi sebetulnya ada beberapa case yang sudah sukses begitu ya Pak? Banyak yang sudah. Ini salah satu khususnya yang produsen kerupuk, kopi dan lain-lain ini, dia ada dalam 1-2 hari dia akan membawa influencer dari China ke Indonesia untuk mempromosikan produk-produk dan pariwisata Indonesia. Itu signifikan memanfaatkan influencer yang ada di China. Untuk mempromosikan produk-produk kita. Itu yang kita pakai juga di sana. Case of point yang sederhana saja. Misalnya tahun lalu saya coba buat Indonesia Fair di KBRI. Itu selain offline, ada juga online. Offline itu yang datang sekitar 4.000 orang. One day event. Online-nya itu 115 juta. 115 juta? 115 juta. Kita gandeng Kuxiao. Kuxiao itu yang kita kenal di sini snack video. Itu kan punya Kuxiao. Tahun ini lebih lagi yang datang offline-nya itu 6.000-an orang, makanan dan produk-produk menjelang tengah hari sudah habis semua. Harusnya kita tambahkan lagi. Online-nya itu sampai saat ini sudah tercatat 20 jutaan. Wow. Jadi begitulah memanfaatkan platform-platform dan itu sangat efektif juga untuk dipakai di sana. Online itu kan untuk branding, dapat branding. Masuk di China pertama kali kita masuk ke platformnya Alibaba, kita waktu itu promosi, Pak Presiden sendiri bikin videonya mempromosikan 5 produk Indonesia yang sudah eksis di China. Itu masuk di produk Alibaba yang 1111 ditonton oleh hampir 1 miliar orang, kan dapat branding. Brand awareness-nya jadi dapat ya. Tinggi. Lalu kemudian masuklah di offline pasar-pasar setempat. Kurang lebih strateginya seperti itu. Pak Jo, tahun depan itu kan 75 tahun ya? Nggak sadar ya udah 75 tahun. Iya, nggak sadar setelah mengalami pasang surut, ke depan sih kita berharap hubungannya akan semakin membaik. Apa kira-kira yang masih bisa kita lakukan Pak untuk membuat hubungan kita dengan Tiongkok akan lebih benefit us juga gitu? Iya, tahun depan itu ada 3 event besar. Pertama dalam konteks bilateral kita 75 tahun. Dalam konteks yang lebih luas sedikit adalah 75 tahun konferensi Asia Afrika. Di mana kan Indonesia, China salah satu pelaku utamanya juga saat itu kan. Dan yang most important thing 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, kita harus merancang sesuatu untuk mengisi perayaan-perayaan ini untuk menuju ke yang kita sebut Indonesia Emas. Indonesia Emas kan dari tahun depan itu hanya 20 tahun. Indonesia Emas kan 2045. Ya. It's only 20 years. Ya. Sejak tahun depan kan. Kalau kita berpikir ke belakang nih, lihat 20 tahun yang lalu. Dan 20 tahun kemudian kita saat ini kan banyak sekali nih perkembangan. Jadi visi apa lagi yang harus kita isi sehingga kita bisa raih tahun emas Indonesia tersebut. Nah, dalam konteks ini mengisi
jalan menuju tahun emas tersebut, ada beberapa yang menjadi prioritas kita dengan China. Satu, untuk tentunya perdagangan investasi harus terus kita tingkatkan, hambatan-hambatan perdagangan harus kita rundingkan untuk diselesaikan, diversifikasi produk-produk yang masuk ke China harus kita pikirkan juga apa saja produk-produk yang kita unggul begitu, yang bisa kita masuk. Kita kan bisa belajar dari 10 produk unggulan kita belajar juga dari 10 produk ekspor China ke negara atau impor China dari negara lainnya. Bisa nggak kita mengisi import mereka dari negara-negara lain? Nah, ini bisa kita belajar. Jadi perdagangan investasi kita akan prioritaskan 4 atau 5. Yang pertama itu infrastruktur, belajar dari China. Mereka juga kan mulai dari pembangunan infrastruktur perlu, dan saya kira Pak Jokowi sudah memulainya sejak 10 tahun yang lalu kan sampai sekarang, dan hasilnya mulai kita rasakan. Yang kedua itu di bidang green economy, sustainability. Karena itu yang trending ke sana. Kita punya kesempatan untuk membuat satu ekosistem karena kita punya nikel dan lain-lainnya, kita punya target 2035, target 2060. Nah, ini bisa, dan saya kira dengan hadirnya beberapa konferensi-konferensi dunia di Indonesia kan itu mengarah ke sana, dan kita telah menyiapkan itu juga. Yang ketiga itu adalah digital economy. Karena digital ini bisa membuat kita leapfrogging. Contohnya, kontribusi digital ekonomi di China itu sudah 30% terhadap GDP kita. Kita kan masih di kisaran 3-4-5. Tetapi kita meningkat terus ini. Tahun 2025 prediksi digital ekonomi ASEAN itu 250 juta. Indonesia around 150, bukan juta, billion US dollar. Kita around 150. Kita di tahun lalu kan di atas 50 miliar transaksi digital kita. Nah, SDM kita sudah kuat nih untuk digital ekonomi. Ini salah satu yang bisa membuat kita leapfrogging. You name it lah, digital platform digital kita yang menghasilkan atau berkontribusi terhadap GDP kita kan sudah signifikan di Indonesia. Jadi digital. Yang berikutnya adalah ini pelajaran dari COVID. Saya menyebutnya infrastruktur kesehatan. Termasuk obat-obatan di dalamnya, medical devices, alat-alat kesehatan, rumah sakit, dan lain-lain. Ini menjadi salah satu prioritas kerjasama kita juga dengan China di masa yang akan datang. Karena mereka cukup mampu. Jadi kalau kita bisa transfer of knowledge, lalu kemudian mereka berinvestasi. Minggu lalu kan saya datang dengan 30 potensial investor di sektor kesehatan. Nah, ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Itu antara lain konsentrasi kita untuk investasi di masa yang akan datang. Yang berikutnya adalah tourism economy. Kenapa? Tourism economy sudah berkontribusi di GDP kita sekitar 7-8%. Sebelum COVID, turis dari China sekitar 2 jutaan, di atas 2 juta. Tahun lalu sudah hampir 800.000. Tahun ini targetnya 1,5 juta. Kalau kita bisa ikut juga menarik investor turis China ke sini, khususnya yang turis berkualitas, quality tourism, itu akan ikut berkontribusi juga terhadap GDP kita. Jadi kalau hubungan kita perdagangan, investasi dengan China berkembang secara signifikan, tourism ekonomi juga berkembang secara signifikan, kontribusi dari kerjasama ini akan signifikan juga ke GDP kita. Dengan demikian tingkat pertumbuhan kita juga bisa bertambah. Nah, selain itu di pemerintahan Pak Presiden Jokowi mendatang, Prabowo, ada sektor lain yang akan dimasukkan, pertanian. Karena China kan cukup kuat juga di pertanian. Sektor pertanian, lalu sektor perikanan. Bukankah ini akan semakin baik untuk menjaga momentum pertumbuhan kita 5%, dan kalau lihat dari wawancara-wawancara atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Prabowo dan timnya, itu kan optimis bahwa kita bisa di atas 5% dengan kebijakan-kebijakan yang tepat. Mudah-mudahan
hubungan yang baik antara Indonesia dan Tiongkok bisa juga berkontribusi untuk mencapai target pertumbuhan tersebut. Dan yang terakhir adalah people to people yang saya sebutkan tadi. Itu harus bisa diperkuat untuk menjamin bahwa hubungan kita sampai tahun emas 2045 akan terus berlangsung dengan baik. Karena menurut hemat saya, negosiasi people to people, perundingan kebijakan ekonomi itu perundingan yang harus mengisi perut kita kan, yang sifatnya kan harian, mingguan, bulanan. Di perundingan yang sifatnya politik keamanan ini butuh waktu yang lama. Jadi jangan campur begitu. Ini butuh waktu yang lama. Ini nih masalah harian, masalah mingguan, masalah bulanan nih. Nah, ini semua kalau dilakukan dengan irama yang sama, mudah-mudahan hasilnya akan baik buat rakyat Indonesia. Amin. Kita lihat tahun depan ya, di momentum 75 tahun. Ya, betul. Terima kasih Terima Pak kasih Dubes untuk Mbak waktunya, lesson learned dan juga pengalaman yang udah Bapak sharing tadi luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ini banyak yang nonton, banyak yang belajar juga. Amin. Begitu, terima kasih Pak Dubes sekali lagi. Xie Xie. Zuo Hali Tash, nama Mandarin. Wose Cho Hali. Wose Zuo Hali. Apalagi Pak, apalagi? Udah cukup itu dah. Luar biasa. Iya. Terima kasih Pak Jo, sehat-sehat ya. Boleh. Terima kasih Anda sudah menyaksikan VVIP. Jangan lupa untuk subscribe Nalar TV dan juga silakan komen ataupun di-share apa kira-kira yang teman-teman ingin kita undang di program VVIP, dari mana kita ingin belajar begitu kira-kira. Thank you untuk Anda yang sudah menyaksikan VVIP. See you, Showcat.